Pesan ya untuk adik-adik. Kalau ngomongin pesan berarti harus ada kesannya dulu dong. Kesannya kalau kuliah kesannya kayak apa? Dan jujurnya itu kaget karena berbeda dengan apa yang kita lalui di SMA. Itu kita di lingkungan kuliah itu diusahain untuk mandiri. Contohnya kita tuh diusahain untuk bisa milih mata kuliah kita masing-masing. Jadi dalam satu kelas itu ada, misalnya kita ini satu kelas itu ada 30 orang. Nah itu bisa-bisa dalam satu kelas itu tidak semuanya memilih mata kuliah yang sama gitu. Terus untuk masalah nilai juga mungkin kalau di SMA ada juga diwanti-wanti, kalau misalnya dapat C3 dan naik kelas. Nah kalau ini kita misalnya mata kuliah kita dapat gitu, itu pasti ngulang itu sesuai dengan mata kuliah yang kita ngulang. Jadi kita ngerasa kayak tinggal kelas gitu aja sih sebenarnya yang bikin kaget dengan sistem yang ada di perkuliahan, berbeda dengan apa yang ada di SMA. Iya bener banget sih, aku juga kayak gitu. Jadi bedanya juga kalau di SMA misal kita tugasnya ada yang kurang nih. Kalau di SMA kan pasti gurunya yang datang nanyain, nah itu apa tugasnya mana. Kalau di kuliah beda, jadi kita yang nyari dosennya. Misalnya kita ada kurang tugas atau kurang nilai seperti yang tadi dibilang Alif, ada yang gitu ngulang, kita harus cari dosennya yang hubungi. Nggak bisa dosen yang nyari kita, nggak bisa dong. Jadi ya benar katanya Alif tadi, harus lebih mandiri. Kalau kalian kayak mana? Faisal? Kalau tentang nilai, selama saya di kuliah dulu, saya menjadi penanggung jawab suatu matkul. Jadi matkul yang saya hadapi itu adalah matkul fisika. Nah di matkul itu tuh selalu setiap pekannya itu ada tugas. Jadi saya menjadi orang pertama yang menghubungi dosen terhadap tugas-tugas tersebut dan menjadi penanggung jawab mahasiswa terhadap mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Nah bedanya selama di SMA dulu, saya sebagai penanggung jawab itu selalu menghubungi tentang teman-teman saya yang belum mengerjakan tugas dan melaporkannya ke dosen. Bukan dosennya yang meminta apakah tugas seorang mahasiswa tersebut terselesaikan atau tidak. Kalau kamu? Kalau di jurusan yang berhubungan sama kesehatan kan kebanyakan mereka menggunakan sistem blok. Nah yang membedakan tuh di situ, di sistem bloknya. Jadi dengan sistem blok ini dalam satu semester ini kita ada mungkin sekitar 4-5 blok gitu kan, misalnya ada 5 blok lah. Nah di setiap akhir blok itu sekitar 2-3 minggu itu ada ujian akhir blok namanya. Nah jadi yang membedakan sama fakultas lain tuh, kalau di fakultas lain tuh mungkin ada ujian mid sama ujian akhir semester gitu kan. Nah kalau di fakultas saya itu tidak ada, jadi kami hanya ada ujian akhir blok. Itu sih yang membedakan. Tapi untuk kesan-kesan yang lainnya sama lah sama teman-teman. Kalau seperti ini ngobrolin soal mid, wah ini pasti di kuliah banyak banget nih namanya Zoom meeting gitu. Kayak hampir setiap minggu, dan pasti setiap pertemuan kuliah itu pasti diadakan secara meeting lewat Zoom atau Google Meet. Kalau misalnya di SMA kan mungkin setengah-setengah ya, jadi ada yang cuma dikasih materi, habis itu ada yang dilaksanakan secara Zoom. Ya seperti itulah kurang lebih. Dan juga kalau di kuliah ini kita seperti diharuskan untuk organisasi ya. Jadi itu ada kayak sistemnya, itu harus mencantumkan seperti piagam atau apa ya, bisa dibilang kayak bukti bahwa kalian itu ikut organisasi tertentu. Jadi kalian itu harus dipaksa ikut organisasi. Jadi kuliah itu kalian dipaksa untuk ikut organisasi
supaya melatih soft skill kalian gitu. Itu sih yang beda. Kalau misalnya di SMA mungkin tidak diharuskan ikut OSIS atau tidak diharuskan ikut pramuka, PMR, enggak. Tapi kalau di kuliah ini kalian diharuskan untuk ikut satu organisasi supaya bisa melatih soft skill kalian. Itu aja sih. Pindah. Itu pas Satu, banget, gila. 2, 3. Ya jadi di bawah aku sekarang ya. Nah lanjut deh. Nah tadi kan sudah kesan-kesan tuh. Nah sekarang kita lanjutnya pesan-pesan nih buat yang mau ngikutin SBSNM atau SBM. Nah yang pertama nih selamat ya bagi kalian yang sudah terpilih menjadi member buat SNMPTN. Nah yang kedua ini pemilihan jurusan. Pertama kalau kalian memilih jurusan itu kalian harus pikirkan nanti kalian ke depannya tuh mau ngapain. Karena kalau tidak seperti itu pasti nanti kalian tuh bakal berhenti di tengah jalan. Jangan kan di tengah jalan, bahkan teman saya pribadi tuh banyak yang awal-awal sudah berhenti ya karena itu alasannya salah pilih jurusan atau apa. Jadi kalian harus pikirkan matang-matang kalian mau melanjutkan menjadi seperti apa nanti. Kalau kalian seperti apa? Kalau dari saya itu mungkin harus bisa memilih sendiri apa yang diinginkan, tidak ikut kata teman gitu. Misalnya teman ingin masuk ke kesenian padahal dirinya itu tidak bisa seni, itu jangan dipaksakan. Jadi harus bisa mengetahui tentang apa sih yang ingin jadi apa itu nanti saya itu, karena pasti dari teman-teman semua ini punya cita-cita kan. Nah cita-cita itu dapat dituju dengan cara memilih jurusan yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut. Misalnya cita-citanya mau jadi dokter, ya udah masuk ke fakultas kedokteran, jangan masuk ke fakultas kesenian yang tidak ada hubungannya. Nah itu aja sih sebenarnya. Dan kalau dari aku sih kalian juga bisa berusaha tuh cari banyak di Instagram atau di mana kayak seperti sarana-sarana untuk mengecek nilai raport kalian apakah cocok di fakultas ini gitu. Betul yang dikatakan sama teman-teman saya tadi sebelumnya, kalian harus tahu apa sih kelebihan kalian itu ada di mana. Misalnya ada yang mungkin pintar di biologi, itu cocoknya masuk di kesehatan karena harus kuat hafalannya. Terus untuk yang pintar, mungkin ada yang pintar komputer atau IT bisa masuk di teknik informatika, dan mungkin ada yang suka seni juga bisa masuk di jurusan yang berhubungan dengan kesenian. Mungkin. Dan kalau untuk saya sih jujur pasti kalian ada kan yang masih bimbang sampai sekarang dan bahkan masih belum tahu apa passion kalian kan. Nah mungkin lebih baik kalian itu mencari saran dari orang tua yang mungkin sudah berpengalaman di dunia kerja dan merasakan tentunya pahitnya bekerja, serta pasti orang tua juga tahu yang mana bagus untuk kamu. Dan orang tua itu juga nggak bakalan sembarang pilih, karena orang tua itu pasti bakalan ngeliat kebiasaan kamu, ngeliat tingkah lakumu, dan ya tentunya orang tuamu pasti tahu yang bagus untuk kamu. Terus aku juga nambahin pesan untuk teman-teman di rumah yang mendapat selamat ya sebelumnya yang mendapat kuota eligible dari Semansa. Pesan dari saya tuh kalian jangan langsung berbangga diri karena masih ada kegagalan di depan sana. Jadi kalian juga harus siap mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti SBM. Jadi jangan langsung bergantung pada SNM. Dan untuk teman-teman yang belum rezekinya, belum mendapatkan kuota eligible, jangan langsung menyerah karena masih ada tahap SBMPTN, kalian bisa berjuang. Nah, ngomong-ngomong SBMPTN nih, kira-kira ada nggak yang harus dipersiapkan SBMPTN buat Ardani, menurut Ardani? Nah, kalau menurut saya sih yang saya lihat dari teman-teman saya, bagusnya kalian masuk di les-les bimbingan bimbel-bimbel yang ada banyak tuh seperti di Ganesha, terus ada juga yang online seperti Zenius kalian juga bisa ikut itu meskipun berbayar, tapi itu juga sangat
membantu kalian belajar. Apalagi SBM itu pelajarannya cukup sulit karena mencakup materi dari kelas 1, 2, dan 3 SMA. Mungkin itu dari saya. Kalau untuk saya sih, bagi saya mungkin H-1 nih. Untuk H-1-nya mungkin lebih dipersiapkan lagi karena nanti ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Mungkin misalkan contohnya selama SBM nanti waktu akan terus berjalan meskipun kamu misalkan terkendala, misalkan ya ke kamar kecil, mungkin kalian bakalan nanti ada struggle-nya kayak gitu. Mungkin kalian nanti ada ketiduran, misalkan untuk yang biasanya nih soskum. Yang soskum ini nanti bakalan ketemu soal yang panjang-panjang, bakalan ketemu soal yang ngejelimet banget dan bahkan susah banget ditangkap maksud dari soalnya. Jadi mungkin nanti takutnya yang saya takutkan untuk angkatan berikutnya nanti kalian ketiduran. Ada teman-teman saya yang ketiduran, jadi mereka gagal di ujian karena ketiduran. Jadi saran saya H-1 itu harus dipersiapkan istirahat yang cukup. Itu aja sih. Jadi kalau untuk pesan untuk masuk di dunia perkuliahan ya, nah kalau pesan dari saya perbanyak menjalin hubungan dengan senior, cari tahu senior, ajak kenalan, karena itu juga sangat membantu kita nanti saat di dunia perkuliahan. Terus perbanyak juga teman-teman kita, jangan mungkin ada yang SMA itu agak tertutup, temannya tidak terlalu banyak. Usahakan di perkuliahan tuh mencari banyak teman karena teman-teman semua itu cukup membantu kita nanti di dunia perkuliahan. Itu sih dari saya. Dari Alif mungkin Untuk pesan kuliah mungkin ketika kalian masuk kuliah, usahain jangan menyerah di tengah jalannya. Misalnya kalian berada di satu semester, misalnya anggaplah semester 3, kalian ingin berhenti di tengah-tengah semester 3, jangan, karena itu sama saja kalian membuang uang kalian, karena kalian akan bayar uang kuliah. Itu mending kalian habiskan dulu semester itu. Kalau kalian memang ingin berhenti atau ingin pindah, mungkin habiskan, jangan putus di tengah, atau mungkin kalian harus lanjutkan sampai selesai, karena itu hanya sementara. Nanti kalian selanjutnya mungkin tidak akan merasakan hal seperti itu. Ketika kalian lulus, mungkin kalian akan diuji yang lebih daripada yang ada di kuliah, karena kuliah itu kan seperti simulasi dari dunia nyata. Kalian akan bertemu dosen, anggaplah dosen itu seperti bos kalian di kantor gitu ya. Kalian ngajuin sebuah laporan, harus direvisi, kalian ulangi lagi, kalian ngajuin lagi, yang mungkin seperti itu. Kalian jangan menyerah ya, jangan mudah menyerah, karena ada banyak rintangan yang akan kalian lalui di perkuliahan. Mungkin selanjutnya lagi kalau dari saya lebih ke ini sih, manajemen waktu. Soalnya seperti yang sudah disinggung sebelumnya, di kuliah itu bakal banyak tugas, habis itu banyak Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Jadi kalian tuh harus bisa mungkin manajemen waktu sebaik mungkin. Kalau enggak nanti pasti kelabakan. Tiba-tiba besok sudah harus deadline, sedangkan kalian belum progres sama sekali, belum ada gitu. Karena waktu itu terasa cepat banget pas di kuliah ini. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Kalau aku sih kan tadi sudah disinggung tentang masalah hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, lalu hubungan tentang diri kalian sendiri. Nah, kalau untuk saya mungkin hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Nah, mungkin dari kalian nanti pasti bakalan ketemu dosen yang sibuk atau dosen yang susah dihubungi. Kalian tetap terus sabar dan utamakan akhlak kalian untuk menghubungi dosen, karena dari akhlak kalian itu membentuk image kalian. Mungkin itu saya dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila lebih berdaya. Assalamualaikum